Ibadah ini kita awali dengan sebuah keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini, mari kita mengingat hubungan kita dengan sesama manusia ciptaan Allah. Sebagai orang yang telah ditebus dan dikasihi Allah, sudahkah kita membagikan kasih ini kepada orang lain? Bagaimana relasi kita dengan sesama kita? Minggu ini kita kembali merenungkan makna kasih Tuhan, yaitu kasih yang mempersatukan, kasih yang memampukan kita menerima sesama, serta memulihkan hubungan yang retak. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Mari kita bersama menundukkan kepala dan memanjatkan doa kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu nyata dan menjadi alasan kami ada hingga saat ini. Bahkan Engkau telah mati untuk menebus hidup kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Karena itu pada saat ini kami datang kepadamu untuk beribadah, untuk memuji, untuk meninggikan nama-Mu, menyatakan syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Dan kami pun percaya Engkau bersama dengan kami dimanapun kami berada.
Namun saat kami berhadapan dengan Engkau merasakan hadir-Mu bersama dengan kami tertunduk malu. Karena kami menyadari betapa sering kami melukai hati-Mu dengan ketidaktaatan kami. Betapa sering kami mengeraskan hati kami dan mengabaikan nasihat dan peringatan-Mu. Berulang-ulang kali Engkau menegur kami dengan firman-Mu, tetapi kami mengabaikan firman-Mu, ya Tuhan. Betapa sering hidup kami tidak menjadi berkat tetapi menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Oh Tuhan, ampunilah kami. Ampuni akan kekerasan hati kami, ampuni akan ketidaktaatan kami, ampuni setiap kata perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan. Dan kami mohon, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita anugerah pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 tertulis demikian. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi saudara. salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam.
pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami pun bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami
berkarya di dalam hati kami, menolong kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu kami merendahkan diri kami, membuka hidup kami, siap untuk diajar, siap untuk belajar, siap untuk dibentuk oleh-Mu, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada saat ini kita akan bersama membuka, membaca dan merenungkan Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 17 tertulis demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah dipersatukan dalam sang pokok anggur. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, seandainya hidup adalah sebuah sekolah di mana kita belajar dari kehidupan untuk menemukan makna hidup, untuk memahami kelemahan kelebihan kita, serta menempa diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik demi menyongsong hari depan kita. Dan di dalam kehidupan itu, di dalam sekolah itu, pandemi COVID-19 menjadi salah satu mata pelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita jalani, yang harus kita selesaikan. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Apa yang kita pelajari dari pandemi yang sedang kita jalani? Tentu ada banyak jawaban yang kita bisa berikan. Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pandemi ini. Tetapi secara pribadi, dari pandemi ini saya belajar satu hal, yakni belajar untuk memahami, belajar untuk menyadari akan kerapuhan manusia.
akan keterbatasan kita, akan ketidakmampuan kita untuk mengatasi segala pergumulan, segala kesulitan, segala tantangan di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, berulang kali Alkitab sudah mengingatkan kita pada kerapuhan diri kita. Misalnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika Tuhan berfirman bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah, Allah sedang menyatakan kepada kita akan kerapuhan diri manusia. Karena manusia diciptakan dari debu tanah, sebuah benda yang rapuh, sebuah benda yang tidak bernilai. Tetapi justru dari benda yang tidak bernilai, yang rapuh itu, Allah membentuk manusia. Seakan-akan ini menegaskan kepada kita akan kerapuhan diri kita. Di dalam Kejadian pasal yang kedua yang ke-18, setelah Allah menciptakan Adam, Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Akan aku ciptakan bagi dia seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ayat ini secara tidak langsung juga ingin mengungkapkan kepada kita akan kerapuhan manusia. Kerapuhan yang membuat manusia tidak bisa hidup tanpa sesamanya. Kerapuhan yang membuat manusia membutuhkan keberadaan sesamanya. Karena itu Allah menciptakan sesama manusia sebagai penolong bagi kita. Tentunya penolong dalam kerapuhan kita. Jadi Bapak Ibu, Alkitab berulang kali sudah memperhadapkan kita pada kenyataan ini bahwa manusia sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, sepandai apapun dia, pada dasarnya manusia adalah pribadi yang rapuh. Karena itu Bapak Ibu, Pendeta Yos Adi Prastia dalam bukunya yang berjudul Gereja Pasca Pandemi, Pendeta Yos Adi Prastia menulis demikian. Kerapuhan merupakan kondisi dasar manusia. Artinya, kerapuhan menjadi bagian yang inheren dan integral dari siapa manusia. Jadi ketika kita berkata saya manusia, maka saya harus menyadari akan kerapuhan diri saya. Karena saya manusia, maka saya harus bisa memahami, menerima kenyataan itu. Bahwa saya adalah manusia. Karena kerapuhan itu adalah bagian dari keberadaan diri kita sebagai manusia. Nah, bagi saya ini sebuah kebenaran yang penting untuk kita renungkan bersama. Terlebih karena kita hidup di tengah dunia di mana kerapuhan justru berusaha untuk ditutupi bahkan disangkali. Tanpa bermaksud menghakimi, ada begitu banyak orang mereka berlatih berolahraga demikian rupa, membentuk otot tubuhnya agar ototnya itu tampak jelas. Tujuannya apa? Tentu mereka banyak yang melakukan itu supaya sehat. Tetapi ada beberapa orang yang melatih tubuhnya sedemikian rupa supaya tidak dianggap lemah, supaya dianggap kuat, supaya orang segan, orang takut kepada dia. Paling tidak secara penampilan fisiknya. Ada beberapa orang, mereka bekerja sedemikian rupa menghabiskan waktu, tenaga mereka untuk mendapatkan uang, meraih kedudukan, meraih prestasi. Tujuannya untuk apa? Agar mendapatkan respek, penghargaan dari orang lain. Karena mereka tidak mau direndahkan, tidak mau diremehkan, tidak mau dianggap lemah. Dan mereka berpikir dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan kuasa yang mereka miliki. Mereka punya kekuatan atas diri orang lain. Jadi saudara, kita hidup di tengah zaman di mana kerapuhan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Sehingga orang berlomba-lomba untuk menutupi dan menyangkali kerapuhan itu. Namun sekeras apapun kita berusaha, sebanyak apapun yang kita miliki, pandemi ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki tidak mengubah realitas bahwa kita adalah pribadi yang rapuh. Terbukti ada banyak orang yang mungkin bertahun-tahun berolahraga, punya tubuh yang fit. Mereka mampu menahan, mengangkat beban yang berat. Tetapi mereka tunduk karena virus COVID-19 yang kecil itu.
yang mungkin tampaknya lemah, yang mungkin tampaknya tak berarti. Tetapi virus itu mampu menundukkan mereka. Membuat mereka hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Ada banyak orang punya kekayaan, ada banyak orang punya jabatan. Dengan kekuatan kekayaan mereka, jabatan mereka, mereka bisa melakukan banyak hal. Tetapi yang menarik, ketika seorang terkena virus COVID-19, punya kekayaan, punya jabatan, tidak menjamin mereka bisa selamat. Mungkin mereka bisa membayar seorang dokter yang paling pandai sekalipun. Tetapi pandemi menunjukkan bahwa ada banyak sekali dokter-dokter yang pandai. Tetapi mereka pun tidak bisa memberikan kesembuhan yang total kepada orang yang terkena virus ini. Mereka berjuang, mereka berdedikasi luar biasa. Tapi virus ini begitu luar biasa. Sehingga uang sebanyak apapun tidak membuat kita bisa sembuh dari virus itu. Jadi saudara, kita belajar bersama. Sekeras apapun kita berusaha untuk menyangkali, menutupi kerapuhan diri kita. Pandemi ini kembali memperhadapkan kita pada sebuah realitas yang selama ini mungkin kita takuti, kita khawatirkan. Yakni bahwa kita adalah pribadi yang rapuh. Bahwa kita tidak mampu melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Kita punya limit, kita punya keterbatasan, ada banyak hal yang tidak mampu kita lakukan. Dan ini sebuah realitas yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Karena itu alih-alih menyangkali kerapuan itu, Alkitab justru mendorong kita untuk merangkul kerapuan itu. Untuk berdamai dengan kerapuan itu. Karena justru di dalam kerapuan itu, ada kasih karunia Tuhan yang besar bagi hidup kita. Dan itulah yang coba dinyatakan yang kita bisa lihat dalam Yohanes 15 yang kita sudah baca bersama. Bapak Ibu, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam bahasa aslinya, frasa janganlah gelisah hatimu bisa diterjemahkan menjadi jangan sampai hatimu dipenuhi ketakutan. Jangan sampai hatimu dipenuhi oleh kekhawatiran. Bapak Ibu, kita memang tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh para murid pada waktu itu. Tetapi frasa ini paling tidak memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa para murid pada saat itu sedang diliputi ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka sadar waktu untuk berpisah dengan sang guru itu semakin dekat. Dan ketika mereka menyadari bahwa waktu berpisah dengan sang guru semakin dekat, mereka mulai diliputi ketakutan, kekhawatiran. Karena mereka sudah meninggalkan segalanya demi mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seakan-akan menjadi tujuan hidup mereka dan sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Sehingga ketika Tuhan yang menjadi pusat dari hidup itu berkata bahwa dia akan meninggalkan mereka, maka para murid mulai diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Mereka akhirnya diperhadapkan pada sebuah realitas bahwa tanpa gurunya mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mereka diperhadapkan pada sebuah realitas bahwa sesungguhnya mereka adalah pribadi yang rapuh, yang tidak berdaya tanpa sang guru. Nah saudara, frasa janganlah gelisah hatimu memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Tuhan memahami apa yang dirasakan oleh murid-muridnya. Tuhan memahami kegalauan yang memenuhi hati dan pikiran murid-muridnya. Dan yang menarik adalah Tuhan tidak menghakimi mereka. Tuhan tidak menegur mereka, Tuhan tidak memarahi mereka, Tuhan tidak mengkritik mereka. Karena Tuhan sadar kerapuan itu adalah bagian dari hidup manusia. Karena itu Tuhan tidak menyalahkan mereka. Sebaliknya di dalam kerapuan itu, justru Tuhan memberikan dua nasihat kepada mereka. Yang pertama, di dalam kerapuan itu Tuhan mendorong mereka untuk selalu berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam Yohanes 15 ayat yang kelima,
Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke-8, Tuhan memberikan analogi pokok dan ranting. Ranting mendapatkan kekuatan ketika dia berpaut kepada sang pokok. Dia mendapatkan semua nutrisi zat yang dia butuhkan untuk bertahan hidup, bahkan untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Tetapi ketika ranting itu terpisah dari sang pokok anggur, dia akan menjadi kering, dia akan kehilangan hidupnya, dan pada akhirnya dia tidak bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Ayat ini menjadi sebuah nasihat yang ditujukan kepada para murid, agar di dalam kerapuan itu mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Karena justru ketika mereka berpaut kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, dimampukan bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan lebat. Nah, Bapak Ibu, nasihat ini bukan hanya ditujukan kepada para murid, tetapi juga kepada kita. Di tengah pandemi saat ini, mungkin ada di antara kita yang merasa lelah karena masalah yang datang bertubi-tubi. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mulai kehilangan pengharapan karena beban pergumulan berat yang kita alami. Tetapi di tengah situasi ini, di tengah kerapuan kita, Tuhan mendorong kita untuk berpaut kepada Dia. Karena Tuhan sang pokok anggur itu pasti akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memampukan kita bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan lebat. Karena itu mari, apapun yang sedang kita alami, jangan pernah memisahkan diri dari Tuhan. Semakin berat pergumulan yang kita alami, semakin dekat kepada Tuhan. Semakin berat kesulitan yang kita temui, semakin kita berelasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Niscaya, maka dalam kerapuan kita Allah akan berikan kekuatan bagi kita. Dan nasihat yang kedua yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya di tengah kerapuan mereka, yakni Tuhan mendorong mereka untuk saling menguatkan dalam kerapuhan. Bapak dalam Yohanes 15 ayat yang 9-17 yang sudah kita baca, di sana Tuhan Yesus mendorong murid-muridnya untuk saling mengasihi satu sama lain. Sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus dan sama seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Menarik bagaimana Tuhan mendorong murid-muridnya untuk saling mengasihi. Bahkan dalam ayat yang ke-12 dan 17, di sana Tuhan memberikan sebuah perintah, yakni supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan itu diulang pada ayat yang ke-17 ketika Tuhan berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, kenapa di tengah kerapuan Tuhan mendorong murid-muridnya untuk saling mengasihi? Karena memang justru dalam kerapuan itu, keberadaan orang lain, keberadaan sesama, itu adalah bukti, adalah wujud karunia Allah untuk menolong kita dalam segala kerapuan kita. Dalam Kejadian 2 ayat 18 yang sudah saya nyatakan tadi, Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menciptakan penolong bagi dia. Lalu Allah menciptakan Hawa sesama manusia untuk menolong Adam. Jadi dalam kerapuhan justru Allah memberikan sesama sebagai karunia supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Supaya kita bisa saling mendukung satu sama lain. Supaya kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Agar kita bisa bertahan dalam segala kerapuan diri kita. Seakan-akan Tuhan mau berkata, sendiri engkau rapuh tetapi bersama engkau akan kuat. Karena itu dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24, di sana Tuhan berfirman, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Jadi nasihat untuk saling mengasihi merupakan sebuah dorongan bagi kita. Pertama-tama untuk menjadi bagian dari komunitas iman, di mana kita bisa mendapatkan dukungan, di mana kita bisa mendapatkan pertolongan untuk menjalani keseharian kita sebagai pribadi yang rapuh di tengah dunia ini. Tapi pada saat yang sama, Tuhan pun mendorong kita untuk menjadi bagian dari komunitas. Dan ketika kita menjadi bagian dari komunitas, maka kita didorong untuk memperlakukan orang lain sebagai sahabat. Untuk mendukung mereka dalam segala kerapuan mereka, agar mereka bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Bahkan mereka bisa bertumbuh dan berkembang, bahkan menghasilkan buah yang lebat di tengah dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk menjadi bagian dari komunitas. Tapi menjadi bagian dari komunitas tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak saling mengasihi dan menunjukkan kasih itu secara nyata dalam kehidupan bersama. Nah, yang menarik adalah nasihat ini benar-benar diperhatikan dan dihayati oleh para murid. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan, lalu dia bangkit, Alkitab katakan para murid kemudian berkumpul di tempat yang sunyi. Artinya Bapak Ibu, mereka mengingat bahwa dalam kerapuan mereka harus berkumpul, mereka harus bertemu, mereka harus saling menguatkan satu sama lain. Bahkan kalau kita ingat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ketika ada 3.000 orang yang memberi diri mereka untuk dibaptis pada hari Pentakosta, Alkitab katakan setiap hari mereka berkumpul, bersekutu, belajar firman bersama-sama. Bahkan mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk dipakai menolong saudaranya yang sedang dalam kesulitan. Artinya nasihat ini dihidupi oleh para murid pada waktu itu. Nah, menjadi pertanyaan kini adalah apakah nasihat ini sudah kita hidupi pada masa kini? Apakah gereja sudah menjadi tempat di mana kita boleh bertumbuh bersama, boleh saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, di mana setiap orang merasa diterima, merasa dihargai, merasa dicintai, merasakan kehadiran Tuhan di tengah gerejanya. Tanpa bermaksud menghakimi, tetapi kalau gereja tidak lagi dirasakan sebagai sebuah tempat di mana ada damai dan sukacita di dalamnya, maka kita perlu mengevaluasi. Bukan mengevaluasi gereja, tapi mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah menyatakan kasih Tuhan bagi saudara kita, sahabat kita, khususnya mereka yang sedang merasakan kerapuhan dalam hidup mereka. Tuhan mendirikan gerejanya untuk menghadirkan damai dan sukacita, untuk menjadi tempat bagi setiap manusia untuk menemukan kekuatan dalam segala kerapuhan, untuk menemukan penerimaan, untuk menemukan penghargaan, untuk menemukan kasih Tuhan yang memberikan kekuatan pengharapan dalam segala kerapuhan hidup mereka. Karena itu mari kita menjadi sebuah gereja di mana kasih menjadi fondasi di dalamnya. Menjadi sebuah gereja di mana kasih kita wujudkan bersama dalam hidup, saling menghormati, menghargai, menguatkan, mendukung, mendoakan satu sama lain. Sehingga kita yang rapuh, ketika kita bersama, kita bisa menjadi kuat. Kuat karena Tuhan, kuat di dalam Tuhan, kuat karena kasih Tuhan yang mempersatukan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu menyadari kerapuan ini. Yang pertama, mari kita mulai merangkul kerapuan itu. Jangan malu dengan kerapuhan. Mari kita menyadari bahwa kerapuan adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia. Tetapi di dalam kerapuan itu, mari kita berpaut kepada Tuhan. Dalam doa, pembacaan Alkitab, ibadah. Kiranya di dalam itu semua, kekuatan penghiburan dari Tuhan sungguh akan dialirkan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Menguatkan kita untuk menjalani keseharian bersama dengan Tuhan. Di dalam kerapuan itu, mari kita juga belajar untuk saling mengasihi satu sama lain. Karena hanya dengan saling mengasihi dan mewujudkan kasih secara nyata, maka kita dapat saling menguatkan dalam kerapuan kita. Saling menolong, saling berpegangan tangan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan.
Dan pada akhirnya, mari kita menjadikan gereja sebagai tempat di mana setiap orang boleh merasakan damai, sukacita, kekuatan dari Tuhan di dalam segala kerapuhan diri mereka. Dengan demikian, maka di dalam gereja mereka akan merasakan kasih Tuhan, melihat kasih Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan, dan memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh pribadi sejenak. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah pribadi yang rapuh. Karena tidak ada seorang pun di antara kami yang boleh menyombongkan diri. Karena hidup kami hanya karena karunia Tuhan. Kalau kami boleh kuat, kalau kami boleh melayani, kalau kami boleh bekerja, kalau kami boleh berkarya,
semua hanya karena karunia Tuhan. Karena itu, kami dalam kerendahan hati ingin berdoa dan menyerahkan hidup kami. Memohon agar Tuhan berkenan memberikan kekuatan, damai, pengharapan, sukacita dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga yang berdoa menyerahkan pekerjaan dan usaha kami. Kami membutuhkan kasih dan pertolongan-Mu ya Bapa, dan kami percaya berkat-Mu akan dicurahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami pun juga yang berdoa bersama untuk studi kami. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bantu agar kami bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami, meraih prestasi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami pun juga yang berdoa bersama untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang melawat mereka, menyembuhkan, memulihkan, meneguhkan iman, sehingga meski tubuh mereka sakit, tetapi biarlah imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami, anggota keluarga kami yang mungkin sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami menyebut nama mereka dalam doa kami, dan kami memohon Bapa, jamahlah mereka, pulihkan, tolonglah mereka. Kami pun juga berdoa bersama untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu bagi gereja-Mu, dan kami percaya Engkau hadir di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memimpin menolong jemaat-Mu untuk terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jaga dan lindungi jemaat-Mu selalu ya Tuhan. Dan berkati juga untuk kota Surabaya, berkati juga untuk bangsa negara Indonesia. Allah yang berkasih karunia menolong Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami dan akan memberikan yang terbaik sebagai jawaban doa kami. Karena itu setiap doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dahulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tarawih
pasal 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Marilah kita bawa persembahan yang kita telah berikan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang tidak henti-hentinya yang Kau berikan kepada kami. Di dalam kondisi yang serba sulit, Engkau dengan setia dan terus-menerus menyertai kami semua, sehingga kami boleh memperoleh jalan, rezeki, dan kemudahan daripada-Mu. Dan apabila pada hari ini ya Tuhan, Engkau memberi kesempatan kami untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan menjamah persembahan yang telah kami berikan, sehingga persembahan ini boleh digunakan melalui tangan majelis untuk mempermuliakan kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin.